Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you teman-teman. Hari ini kita akhirnya ketemu juga nih. Banyak yang WhatsApp, banyak yang nanya gua. Pasti, kurang jelas ya. Pasti semua baik-baik aja untuk berimbang gitu kan. Jadi hari ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan terkait 2-3 hari ini yang berkembang gitu kan. So far semuanya kita masih baik-baik aja kok. Jadi hari ini saya manajer Naga sekaligus juga omnya dia gitu kan, untuk menyampaikan kepada teman-teman media semuanya kenapa saya bikin ini biar satu pintu gitu kan, karena banyak dari teman-teman saya mau dong sama dong, tapi enggak, kita sama-sama semuanya gitu, jadi biar ini gitu kan. Jadi itu terkait apa yang mau teman-teman tanyakan silakan gitu kan, nanti sebisa kita akan tanggapi. Dari Naga seperti apa sih menanggapi berita yang kemarin? Ya sebenarnya kalau menanggapi berita yang kemarin ya, saya mengaku ya, saya punya istri dan saya punya anak, itu namanya Keisha Alicia Tahir. Kemarin hanya biasalah anak muda gitu, masih belajar untuk apa ya namanya, masih belajar karena baru-baru punya anak dan baru nikah, baru berkeluarga, jadi masih bingung dan masih ego-egonya masih tinggi. Dan saya sebelum menjelaskan juga nih, saya mau minta maaf untuk semuanya. Saya mengecewakan kalian semua. Saya mau minta maaf sebesar-besarnya, dan untuk masalah yang kemarin hanya kesalahpahaman aja sebenarnya. Istri saya juga lagi emang lagi berantem aja biasa, namanya keluarga, dan kebetulan ya sayanya juga masih, ya sayanya salah, saya hilaf kemarin, dan semua sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Ya kita sekarang udah mulai baik-baik aja, udah mulai bisa menangani semuanya ya. Itu. Naga, sorry sebelumnya soal adanya kabar perselingkuhan atau orang ketiga seperti apa? Perselingkuhan atau orang ketiga itu nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada, karena saya nggak ada menjalin hubungan sama siapa-siapa. Oke, guys, sebelumnya tadi kan sempat mengakui bahwa punya anak dan sudah punya istri. Kalau boleh cerita sedikit dong, flashback nikahnya tuh kapan sih? Terus awalnya nikah tuh kapan? Terus anak tuh lahir akhirnya kapan, dan usianya sekarang sudah berapa? Mungkin bisa cerita sedikit berbagi, karena fitnahnya kan ada berita yang beredar kan kamu tidak menafkahi anak, tidak mengakui anak gitu. Kalau sekarang pun kondisinya rumah tangga kalian baik-baik, berarti kan sudah ada pembaharuan, sudah ada baik-baiknya. Bisa cerita sedikit ya? Kalau misalkan nikah itu saya 2 tahun yang lalu. Betul, saya nikah 2 tahun yang lalu, dan anaknya sudah udah menjalani sekarang umur mau 2 tahun. Juli tanggal 5. Itu Keisha lahir 5 Juli, dan dia sebentar lagi juga ulang tahun. Yang kedua, ya kalau misalnya awalnya ya misalkan kalau misalnya ini itu masih masuk privasi, jadi nggak apa-apa dong kalau misalkan nggak dikasih tahu juga. Sebenarnya bukan nggak mau mengaku juga, karena saya nggak mau melibatkan keluarga kecil saya ke entertain. Sebenarnya awalnya bukan tidak mau mengakui juga kalau misalkan itu saya nggak punya istri, saya ini ya ada kok emang sah negara juga saya nikah. Dan anaknya ya sebenarnya kemarin permasalahan kesalahpahaman aja, namanya keluarga baru, dan saya juga masih belajar juga untuk berkeluarga. Yang mana? Yang ada dari katanya bilang kalau misalnya pada saat di TikTok kamu bilang ini keponakan saya. Jadi gini, itu kan di situ kita banyak kan, itu di rumah, dan ada anak kecil juga yang lain yang saya gendong, terus ada adiknya datang ke sini, itu keponakan saya yang saya maksud kayak gini. Gitu. Bukan yang saya maksud anak saya, enggak. Karena kan emang banyak anak kecil juga. Tapi ada hanya sih benar dari cerita yang di Twitter gitu kan bilang kata kamu pernah kali hanya kurang lebih 5 juta dalam setahun, itu benar nggak sih?
nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga, ada juga yang saya transfer atau kayak gimana. Cuman ya udah namanya juga berantem ya, maksudnya masih emosi juga istri sayanya. Ya pokoknya intinya sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Saya antara yang lalu-lalu ya namanya juga manusia gitu kan, pasti ada hilafnya. Ya sekarang sih saya mau memperbaiki semuanya. Sekarang kondisi rumah tangga sendiri seperti apa? Apakah tadi kan ingin memperbaiki rumah tangga? Dalam arti sekarang ini kondisi rumah tangganya apa sedang lagi holiday dulu, pisah sementara atau seperti apa, karena atau baik-baik aja atau seperti apa? Ya sebenarnya saya mau baik-baik aja. Maksudnya semua saya mau memperbaiki semuanya. Dan kemarin kita juga sudah sudah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak keluarga juga, dan dari pihak mereka kan mencoba untuk memakai lawyer juga, dan kita sudah bertemu juga untuk ngobrol-ngobrol, dan semua problem yang hari ini terjadi itu kita sudah bicarakan secara keluargaan. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus gitu kan. Nah itu terkait tadi ada cuitan soal nafkah, tidak memberi nafkah, sebenarnya kan nggak begitu juga gitu kan. Artinya kalau dalam bahasa tweet itu tidak memberikan nafkah, tapi ada terucap nominal di situ kan. Nah, kalau ada nominal angka terucap itu kan artinya kan nafkah itu kan diberikan. Sekarang pantas atau tidaknya kan itu aja sebenarnya problemnya. Nah biasa sih kalau saya nggak akan menyampurin gitu, saya dan manajemen atau dan keluarga dari pihak Renaga gitu. Artinya ini problemnya dia harus menyelesaikan sendiri gitu kan. Nah, artinya ya biasalah yang seperti Renaga bilang tadi. Ya apalagi suami istri berantem yang masih muda apa hal, dan mungkin dari wanita dari bukan ini perempuan ya, wanita ya, pasti hal yang terkecil yang dicari lah gitu kan. Artinya ya kan nggak mungkin dengan nominal sekian gitu ya, mungkin bagi yang pernah merasakan ini dicari apa yang ini gitu. Nah itu kira-kira. Berarti awalnya dari soal nafkah ya atau gimana? Oh bukan soal nafkah sih sebenarnya. Lebih ke karena ada yang ya kesalahpahaman, namanya keluarga kecil dan baru-baru juga saya masih belum ngerti tentang gimana caranya menyelesaikan masalah keluarga kecil saya. Ya itu sebenarnya awalnya karena ya berantem biasa aja sih suami istri, cuman salah paham. Jadi akhirnya ya gitu, masih ada ego. Cuman sekarang saya mau memperbaiki aja sih. Semuanya pelan-pelan saya perbaiki. Ada satu hal yang menarik dari case yang terjadi hari ini ya. Saya pun sebagai manajer dan omnya merinding gitu. Merinding itu artinya begini. Saya nggak nyangka seorang anak muda Renaga umur 23 tahun bisa cepat dia berintrospeksi diri gitu kan. Ini pun kita harus sampaikan kepada pihak keluarga, mama papanya yang waktu itu kita sudah datang ke rumahnya tapi nggak bertemu, tapi kita sampaikan lewat lawyernya. Artinya apa? Kita sendiri pun yang sudah berumur ini menyikapi hal seperti ini mungkin nggak secepat ini gitu cooling down-nya. Dan saya pribadi, saya tahu karakter dia. Mungkin semua orang di Bogor tahu karakter Renaga itu seperti apa gitu kan. Tapi satu hal yang membuat saya yakin gitu kan, ini terlontar dari mulutnya sendiri. Jadi 2-3 hari ini teman-teman media itu hubungin saya untuk press conference biar kita dua arah informasinya. Itu sebenarnya saya mau meyakinkan dulu Renaga dan menanya dulu ke dia apa sih detail problemnya gitu. Kok tiba-tiba begini gitu, tiba-tiba begini. Nah, akhirnya saya akuin, saya salut dengan gentlenya dia itu mengakuin saya salah, saya khilaf, saya ingin berubah. Itu terucap dari mulut dia. Makanya malam lusa saya ketemu dengan pihak lawyernya, kita ngobrol secara keluargaan dan mereka merespon baik gitu kan. Nah, artinya tugas nextnya Renaga akan menjalin komunikasi yang baik lagi, dan harapan kita semua juga akan baik-baik aja gitu kan, akan baik-baik aja. Ternyata dalam framingnya istri, si tantenya kan bilang kalau misalnya kamu mau menceraikan istri kamu pada saat dia hamil besar, apakah itu benar kata kamu menikah? Itu pertama. Kemudian bahwa kamu tuh dalam masa tuh suka berkata-kata kasar kayak yang akhirnya katanya ke psikisnya si istri kamu gimana? Benar Ya atau enggak? kalau itu ya sebenarnya ya namanya hilaf. Balik lagi ke yang tadi, namanya juga anak muda, terus masih manusia pasti ada hilafnya lah. Ya pokoknya intinya nanti kedepannya saya akan
memperbaiki semuanya. Saya pengen merubah semua sifat yang jeleknya saya gitu. Ya intinya yang kemarin-kemarin itu saya hilaf aja. Tapi berarti membenarkan bahwa ada keinginan untuk menceraikan istri saat kamu lagi hamil besar gitu. Ya itu emosi saat aja sih sebenarnya. Yang kayak kita balik lagi manusia hilaf, selalu ada hilafnya. Dan pokoknya intinya sekarang saya pengen memperbaiki semuanya. Saya mau baik-baik lagi ke depannya, dan saya akan usahain untuk ya udah yuk kita bangun lagi dengan dari nol lagi gitu. Kita mulai pelan-pelan biar ke depannya lebih baik lagi. Yang terbaik untuk Keisha lah. Dan agak Saat ini masih di rumah atau enggak sih Kak? Udah satu rumah kah? Masih Masih satu satu rumah rumah atau sudah pisah? Kalau dibilang satu rumah ya, kalau lagi berantem video otomatis ya kita di masing-masing aja, dia di orang tuanya, saya di orang tua saya. Berarti benar ya, pas waktu baru nikah hanya 2 bulan aja tinggal bareng sama istri, habis itu nggak pulang lagi. Oh, enggak juga. Jadi emang gini. Di situ posisi pas sudah nikah itu saya belum terjun ke entertain. Saya belum terjun ke entertain dan saya juga masih bingung dari mana saya mencari penghasilan. Akhirnya saya ditariklah sama Bapak ke Jakarta. Ya sebenarnya bukan saya kabur atau saya nggak mau sama dia, nggak. Cuman posisinya di sini adalah di Bogor dan saya di Jakarta. Itu saya lagi kerja juga di Jakarta, bukan yang tidak mau pulang atau gimana, karena posisinya saya di Jakarta kerja, terus kebetulan 2019 2020 itu Covid kan. Jadi tidak bisa pulang dan saya juga masih takut untuk menemui anak saya karena takutnya virus gitu. Itu aja. Sekarang Mungkin ada komunikasi lagi nggak sih terhadap istri dan juga anak? Ada. Di apa namanya, saya waktu itu melewati adiknya juga ya. Karena lagi berantem dan ada kesalahpahaman. Ya, istri sayanya tidak mau menghubungi saya, maksudnya dihubungin pun dianya masih marah mungkin ya, namanya juga baru-baru. Saya menghubungi adiknya, akhirnya ya bisa ketemu, cuman tidak bisa lama dan pasti otomatis saya ke Jakarta lagi karena saya kerja, saya nyari lagi. Gitu ya. Terakhir ketemu sama anak kapan? Ya terakhir itu sebelum mulai PPT lah, sebelum syuting itu, karena kan syuting itu kan saya bener-bener intens tuh tiap hari, nggak bisa ini ya, dari sebelum itu aja. Tapi ada komunikasi nggak sih selama itu sama istri? Di mana? Selama syuting? Selama syuting ya ada juga, tapi lewat adiknya, karena istri saya masih marah mungkin ya. Kalau boleh tahu pisah ranjangnya itu berapa lama? Apanya? Pisah ranjangnya sempat ranjang tadi berapa lama? Kalau pisahnya ya karena kan emang dari balik lagi yang tadi ya, saya dibawa ke Jakarta ya, dari situ saya ketemu saya datang ke rumahnya, terus saya ngejenguk anak saya kayak gitu aja, terus balik lagi karena harus fokus juga kan, nggak gampang ya mencari uang untuk di umur saya juga masih bingung dari mana kan di saat itu. Ya pokoknya intinya kedepannya saya mau perbaiki juga. Saya hilaf. Hampir 2 tahun ya? Apanya? Bisa. Bisa nggak juga sampai 2 tahun sih. Setahun. Ya Nggak nyampe. nggak nyampe sih sebenarnya. November kita mulai syuting PPT.